Yesus Raja Damai, dan biarlah segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari biarlah segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesusku,
tinggikan Dia, sebab Dia layak, sebab Dia layak. Semana puji Dia, semana puji Dia, Sang Raja. sukacita dari Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Mari bangsa-bangsa bangkit, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Tinggikan dia, sembah dia. Katakan dari pulau dan benua, mari sembah dia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu puji dan sambungan bagi nama. Serukan Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, negara Tuhan yang kudus, tak lelah berdiri juga. Sama-sama angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi katakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan, katakan muliakan Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, asa depanku menjadi milik. Mari jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui Natal di tahun ini kita semua beroleh anugerah dan kemurahan Tuhan yang berlimpah. Ya, sehingga kita semua dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita semua melewati perjalanan hidup sampai sejauh ini. Bersama dengan semua keluarga yang tercinta, biarlah kasih agape dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita semua. Nah, pada kesempatan ibadah khusus perayaan Natal di tahun ini, renungan khotbah kali ini berjudul Let Your Light Shine. Biarlah terangmu bercahaya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya itu memegang tongkat, sementara tangan kirinya membawa lampu. Nah, pemandangan ini mengherankan bagi seorang pria yang kebetulan melihatnya. Karena penasaran, pria itu bertanya, Pak, mengapa Anda berjalan membawa lampu? Orang buta itu menjawab, sebagai penerangan saja kok. Dengan heran pria itu bertanya lagi, tetapi bukankah Anda buta? Dan kan Bapak juga tetap nggak bisa melihat. Ya, nggak bisa melihat jalan meski ada lampu penerangan. Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, meski saya tidak bisa melihat, orang lain akan melihatnya. Selain itu, untuk membuat jalanan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya. Nah, saudara, arti dari ilustrasi ini adalah di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita itu sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Inilah rahasia kehidupan untuk hidup yang penuh kemurahan, kasih karunia, berkelimpahan dan bahagia, Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya jika kita memberi, pasti kita akan menerima. Saat kita menolong orang lain, pada saat yang sama juga kita sedang menolong diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Nah, inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi semua orang. Tetapi banyak juga orang yang tidak melihat kebenaran ini. Dan bahkan banyak di antara mereka tidak mempercayainya. Karena itu banyak orang lebih senang menerima daripada memberi. Ya, lebih suka ditolong daripada menolong. Hidup mereka hanya berorientasi pada diri sendiri. Mari kita belajar untuk memancarkan terang kepada dunia sekitar kita. Artinya kita hidup, ya, kita selalu menjadi berkat bagi sesama dan berdampak bagi semua orang. Nah, saudaraku, ilustrasi yang kedua, ada sebuah cerita tentang seorang raja di suatu kerajaan yang begitu besar. Raja ini sudah tua dan dia sadar akan fisiknya yang mulai lemah. Ya, oleh sebab itu raja itu mengadakan sayembara bagi anak-anaknya untuk menggantikan posisi dia sebagai raja. Nah, raja ini memiliki 3 orang anak laki-laki yang pintar, gagah, dan pemberani. Ya, raja mengadakan sayembara dengan tantangan. Ada suatu ruang kosong, ya, dan ruangan kosong itu harus diisi penuh oleh suatu benda atau barang. Nah, lalu raja itu memberikan uang modal kepada anak-anaknya masing-masing sebesar 1 juta. Dan yang memiliki uang sisa paling banyak akan terpilih menjadi raja yang baru. Anak pertama membeli dan mengisi ruangan itu sampai penuh dengan kerupuk, ya, yang harganya 500.000 dan uang sisanya 500.000 juga. Nah, lalu anak kedua mengisi ruangan sampai penuh dengan kapas, ya, yang harganya 300.000 dan uang sisanya 700.000. Lalu anak yang ketiga membeli sesuatu, ya, untuk mengisi ruangan itu sampai penuh dengan 1 pelita yang bercahaya. Harga pelita itu cuma 1.000, ya, dan uang sisanya adalah 999.000. Lalu raja itu melihat cara berpikir anak ketiga yang begitu berhikmat dan begitu sederhana. Raja pun memutuskan anak ketiga menjadi raja. Nah, saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar dari cerita tersebut tentang menjadi terang,
membawa terang dan memancarkan terang, di mana terang itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, yang dihasilkan oleh cahaya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu mengajarkan agar kita semua hidup dalam terang, yang artinya adalah kita semua hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu. Ketika kita sudah hidup dalam terang, kita harus membawa terang itu kepada setiap orang. Jangan kita biarkan terang itu hanya menyinari satu tempat saja, tetapi biarlah terang itu mampu menyinari semua tempat yang gelap. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memancarkan terang yang bercahaya kepada orang lain? Ya, suatu cara yang efektif untuk menarik orang datang kepada Kristus bukanlah dengan mencela kepercayaan orang lain atau menuding kesalahan mereka dan menunjukkan bahwa kita lebih benar dari mereka, melainkan dengan memancarkan cahaya terang yang indah sehingga mereka dengan segenap hati, dengan penasaran ingin mengetahui sumber cahaya itu. Nah, kesaksian hidup saudara dan saya sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan sudah lahir baru bisa berpengaruh terhadap cara pandang orang lain kepada Tuhan. Kesaksian hidup kita semua dapat menolong orang mengenal dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku semua yang terkasih, kata terang adalah salah satu istilah yang paling umum yang digunakan dalam ajaran-ajaran Injil. Rasul Yohanes mengatakan bahwa misinya adalah untuk memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan bahwa akulah terang dunia. Pernyataan ini seperti itu telah dinubuatkan Bapak Ibu, ya, sebagai tanda untuk diberikan, ya, ketika dia dilahirkan. Sebuah bintang baru akan muncul dari timur yang akan mengarahkan orang Majus untuk datang ke Yerusalem untuk menemukan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus itu telah menunjukkan kepada kita teladannya yang mulia sebagai terang, ya. Untuk itulah kita semua diminta menjadi terang dunia juga, ya. Kita semua diminta oleh Tuhan untuk hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16, ya, sebagai tema khotbah renungan Natal di tahun ini. Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, kata terang juga dikutip di banyak tulisan dan ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Ketika merujuk pada Injil, pengetahuan serta ilham dari Roh Kudus dan sebagainya, ya, kita dapat dengan mudah memahami arti dari ajaran-ajaran ini. Ketika terang itu digunakan sebagai contoh, khususnya ketika membandingkan antara terang dan kegelapan, ya, kita memahami bahwa terang itu melambangkan bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian, di mana terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan, ya, sehingga dapat menyelamatkan diri, ya, dari perasaan yang tidak aman, kecemasan, bingung, dan kehilangan arah, ya. Kita semua berharap agar kita dapat membawa terang yang kuat, atau kita dengan kuat memancarkan terang itu ketika terang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Kita harus membuang semua kegelapan dari hati dan kehidupan kita untuk dimurnikan dan dibersihkan oleh Roh Kudus, sehingga kita semua boleh layak untuk membawa terang atau memancarkan terang Tuhan kepada sesama. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita perlu mengembangkan kekuatan dan pertumbuhan rohani di dalam diri kita masing-masing, ya. Kekuatan dan pertumbuhan rohani ini datang melalui proses iman kita, ya, melakukan kebenaran firman untuk mengerjakan semua kebaikan dan kebajikan yang terpancar dalam kehidupan kita semua, ya. Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin mengandalkan terang orang lain,
Tetapi kita sesungguhnya perlu menjadi sumber terang itu, ya, atas usaha perjuangan kita sendiri. Tuhan mengajari kita, mendekatlah kepadaku, ya, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun dan kamu akan menemukan aku, ya. Mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah, ya, dan akan dibukakan bagimu. Saudara, kita perlu bertindak, ya, sehingga janji Tuhan itu dapat dipenuhi dalam diri kita dan membantu kita untuk mengembangkan sumber terang kita sendiri. Sekarang mungkin tidak mudah untuk menjadi terang bagi dunia ketika kita dikelilingi oleh godaan-godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat di hadapan kita, ya, karena dia berusaha membingungkan dan menjerat kita. Begitu kita terperangkap dalam godaan-godaan itu, terkadang hampir tidak mungkin untuk bisa melepaskan diri, dan berakibat terang kita akan menjadi redup dan akhirnya tidak bersinar lagi. Saudaraku sekalian, agar kita aman dan dapat mempertahankan terang itu, ya, kita harus mengenali apa saja godaan-godaan dan rintangan-rintangan apapun, ya. Lalu kemudian kita harus menjadi tidak tergoyahkan dengan tekad yang kuat untuk menghindarinya, ya, sehingga terang Kristus selalu bercahaya menyinari dunia sekitar kita melalui tindakan, kelakuan, perkataan dan perbuatan baik yang selalu memberkati sesama dan memuliakan Tuhan kita. Saudaraku, bagaimana untuk mempunyai kehidupan yang selalu memancarkan terang? Kita semua harus, yang pertama, memiliki terang Kristus, ya. Mari saya ajak saudara semua untuk membaca dalam kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, perhatikanlah, garam dunia dan terang dunia. Ini adalah suatu pengajaran Tuhan Yesus yang menggunakan perumpamaan garam dan terang, yang menekankan fungsi keteladanan hidup, ya, sehingga kualitas kehidupan orang percaya menjadi sebuah kesaksian bagi dunia yang belum percaya kepada Kristus. Ayat-ayat firman Tuhan tersebut, saudaraku, ditujukan kepada murid-murid Kristus dan juga ditujukan kepada semua orang percaya. Ya, kita harus tahu bahwa identitas orang percaya itu dapat dikenal lewat dua kualitas yang secara metaforis dinyatakan sebagai garam dan terang dunia. Ya, kedua hal ini mengacu kepada perbedaan dan pengaruh yang harus dimanifestasikan dan diaplikasikan oleh murid-murid Yesus dan orang percaya kepada dunia ini, ya saudara. Hal ini bukan sekedar penegasan, ya, tetapi merupakan sebuah panggilan bagi orang percaya untuk melibatkan diri dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah kehidupan di dunia ini, ya, seperti masalah kenakalan remaja, penyimpangan seksual dan perbuatan kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, ya, perusakan lingkungan, korupsi dan lain sebagainya, saudaraku. Nah, secara khusus pada saat ini, mari kita membicarakan kualitas mengenai terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Apa yang dimaksud dengan terang? Kata terang, light, dalam ayat yang kita baca adalah phos, yang berasal dari kata Yunani, ya, dan dari kata kerjanya phaino, yang artinya menyinarkan atau bercahaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan terang adalah terang itu menyebabkan segala sesuatu dapat kelihatan. Yang kedua, terang itu cerah, tidak gelap, tidak kelam, ya.
Terang itu nyata dan jelas kelihatan. Dengan demikian, terang tersebut dapat diartikan sebagai yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Setiap orang percaya harus menjadi terang di setiap aspek kehidupan yang menopang, yaitu di dalam komunitas, di dalam keluarga, dalam bisnis dan masyarakat. Ya, demikian pula kedekatan kita dengan sumber terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, akan memantulkan cahaya terang Tuhan. Bila saudara dan saya jauh dari sumber terang, kita sedikit akan mendapatkan sinar terang. Semakin kita dekat dengan sumber terang, maka kita akan mendapatkan banyak sinar terang dan akan banyak cahaya yang kita pantulkan memancar. Nah, inilah yang pertama, saudara ya, agar supaya kita dapat menjadi terang dunia. Milikilah terang itu dari sumber terang yang utama, seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 16 mengatakan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus juga berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Marilah saudaraku ya, kita semua milikilah persekutuan atau relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui doa kita, merenungkan kebenaran firman, melakukan penyembahan yang benar, maka kita akan memancarkan sinar terang Tuhan kepada sesama kita. Ya, nama Tuhan dipermuliakan melalui terang Tuhan yang memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, bagaimana untuk mempunyai kehidupan yang selalu memancarkan terang? Kita semua yang kedua harus memiliki karakter Tuhan atau karakter Kristus. Ya, kalau kita mengamati cara kerja terang, terang itu tidak bersuara, ya. Terang itu memberikan arah dan menarik perhatian. Ya, saya tekankan sekali lagi bahwa terang itu tidak bersuara, saudara. Ya, sebagai saksi Kristus, kita akan menerangi orang lain. Ya, seperti terang, bukan dengan kata-kata saja. Yesus itu berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, seperti ayat yang kita baca tadi. Perbuatan baik itu berupa tindakan-tindakan yang dilandasi oleh belas kasihan dan untuk memperdamaikan orang. Ya, belas kasihan ini adalah salah satu karakter Tuhan, karakter Kristus, yaitu kasih yang mendalam yang memampukan seseorang sehingga dapat merasakan penderitaan orang lain dan mendorong untuk melakukan tindakan pertolongan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, tanpa karakter Kristus, yaitu belas kasihan ini, kita tidak dapat bercahaya. Ya, kita hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, bunyinya berisik, tetapi tidak ada faedah sama sekali. Ya, NATO, not action, talk only. Banyak omong, banyak komen, banyak protes sana sini, tapi nggak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku semua, ya, milikilah persekutuan yang mendalam dengan Kristus. Ya, kita akan memantulkan cahayanya. Dan lebih daripada itu saudara, cahaya Kristus, ya, cahaya karakter Tuhan akan menyusup dan tinggal dalam hati saudara dan saya dan menjadi bagian dari karakter kita. Dan karakter belas kasihan itu akan memampukan kita semua untuk dapat merasakan penderitaan orang lain. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan demikian, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karakter yang sama akan menggerakkan kita semua untuk bertindak memberi pertolongan kepada orang lain. Jika kita memiliki persekutuan dengan Yesus dan karakter belas kasihannya,
Tidak mungkin kita berdiam diri melihat orang menderita yang berada di luar keselamatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak umur berapa seseorang itu bisa merasakan penderitaan orang lain? Pertanyaan ini sulit dijawab ya, karena setiap orang mempunyai perkembangan pikiran, emosi, dan spiritual yang berbeda-beda. Selain itu, tiap orang juga mempunyai pengalaman yang berlainan. Ya, kita mungkin melihat bahwa seorang anak bisa memiliki rasa sayang terhadap hewan peliharaan keluarga seperti anjing, ya, kucing, ayam sejak umur 3 tahun dan bahkan lebih awal dari itu. Ya, walaupun demikian, seorang anak yang berumur 5 tahun belum tentu memiliki rasa belas kasihan atau compassion kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, belas kasihan itu mengandung arti bahwa kita itu peduli akan orang lain, menanggapi keadaan orang lain dengan kelemah lembutan, ya, dan merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Belas kasihan yang benar adalah perasaan empati yang bekerja, ya. Ini berbeda dengan perasaan simpati yang hanya merasa kasihan, ya, karena melihat orang lain menderita, tetapi nggak bisa ikut merasakan apa yang diderita mereka. Ya, rasa belas kasihan itu akan muncul, Bapak Ibu, ya, dengan adanya penderitaan orang lain. Bagaimana itu bisa muncul dalam hati manusia? Jika kita bayangkan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia akan hidup bahagia selamanya. Rasa belas kasihan mungkin tidak dibutuhkan, tetapi justru dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, hidup menjadi berat dan rasa belas kasihan bisa muncul dalam hati manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menghukum Adam dan Hawa dan mengusir mereka dari Taman Firdaus, Ia bisa melihat apa yang akan terjadi. Ia berkata bahwa bumi menjadi tempat yang tidak menyenangkan dan manusia harus bergumul untuk bisa hidup di dunia, untuk kemudian suatu saat akan kembali menjadi debu. Ya, bagaimana Allah yang Maha Kasih bisa membiarkan ciptaannya menderita seperti itu? Sudah tentu semua itu terjadi karena dosa manusia, dan hukuman Tuhan sudah menjadi hal yang sepantasnya. Tetapi bukankah Allah adalah Tuhan yang Maha Kasih? Ya, memang Tuhan itu Maha Kasih. Karena kasihnya dengan kejatuhan manusia, Dia memutuskan untuk sebuah proyek yang besar untuk menyelamatkan umat manusia, di mana sekalipun manusia akan mati secara fisik, tetapi Tuhan Allah Bapa Elohim mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka yang percaya kepada Yesus dapat bersatu kembali dengan Bapa di surga. Ya, ini adalah rasa belas kasihan Tuhan yang sangat besar, karena Dia mau mengorbankan dirinya sendiri demi manusia. Ya, Ia yang melihat bahwa manusia akan hidup menderita di dunia, mau memberikan kebahagiaan yang abadi kepada mereka yang tahan uji. Tuhan memiliki compassion, ya, karena Tuhan itu peduli akan hidup manusia. Dia menanggapi keadaan manusia dengan kelemah lembutan, dan Tuhan memiliki dorongan yang kuat untuk menolong kita semua, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus sudah pernah menjadi manusia dan merasakan hidup yang berat seperti manusia yang lain. Yesus mempunyai belas kasihan kepada manusia di sekelilingnya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebagai manusia, Ia bisa mengerti penderitaan kita, baik jasmani maupun rohani. Yesus adalah anak Allah, adalah hadiah dari Allah Bapa Elohim untuk meringankan hidup manusia di dunia ini. Manusia yang dulunya tidak mempunyai harapan, sekarang bisa berharap akan bersatu dengan Tuhan di surga. Sekalipun keadaan dunia seringkali tidak tertahankan, ya, dengan iman mereka yang percaya kepada Yesus akan dapat merasakan penyertaan Tuhan. Ya, dalam kitab Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar
yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa Yesus juga mempunyai belas kasihan. Nah, rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih, dengan demikian adalah salah satu sifat pribadi Tuhan sendiri. Manusia sudah jatuh dalam dosa, seringkali tidak lagi mempunyai rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih. Tetapi karena apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, karena cara hidupnya, dan terutama karena pengorbanannya di kayu salib, orang percaya, orang Kristen memperoleh gambaran bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang lain. Nah, saudaraku, sebagaimana kita sudah dikasih oleh Tuhan dan menerima belas kasihannya, begitu juga kita harus mempunyai kepekaan atas penderitaan orang lain. Seperti Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, kita pun harus bisa hidup sejalan dengan firman-Nya. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin, Bapak Ibu. Ya, nah, bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang selalu memancarkan terang? Kita semua, yang ketiga, harus mengerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada dasarnya manusia itu seringkali merahasiakan isi hatinya terhadap sesama, ya. Tetapi berbeda dengan Tuhan yang walaupun adalah pribadi yang maha agung dan mulia, tidak menutup diri terhadap manusia. Isi hati Tuhan atau Injil diungkap ya melalui kebenaran firman, ya. Jadi firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri. Ya, Tuhan membuka dan mengungkapkan isi hatinya supaya manusia percaya dan tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi sayang sekali, tidak semua orang mengerti isi hati Tuhan ini. Mereka menolak Injil dan memilih hidup dalam ketidaktaatan. Nah, menyadari akan hal ini, Daud itu begitu menyukai firman Tuhan sehingga dapat berkata, Taurat Tuhan menjadi kegemaranku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Ya, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terhadap orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan diberitahukan perjanjian Tuhan kepada manusia. Saudaraku sekalian, hati Bapa adalah hati yang penuh dengan belas kasih. Dia merindukan kita semua yang terlanjur hilang, ya, dan berharap kita akan kembali kepadanya. Itulah yang akan membuat sukacita hati Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi langkah awal untuk mengerti isi hati Tuhan adalah membangun hubungan yang karib, yang erat dengan Dia. Ya, bagaimana dapat mengisi isi hatinya jikalau kita tidak bergaul dengan Tuhan setiap saat, saudara. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4a. Ya, tinggal di dalam Tuhan berarti hidup di dalam firman-Nya, mengerti isi hatinya dan melakukannya. Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih menyenangkan dalam hidup kita selain memiliki pengalaman yang indah bersama Tuhan Yesus. Mungkin sampai saat ini masih ada orang-orang Kristen yang berusaha untuk memiliki pengalaman indah bersama dengan Tuhan, tetapi belum pernah merasakannya. Hal ini bukan berarti Tuhan itu begitu jauh, Bapak Ibu, dan sulit digapai. Tetapi lebih kepada bagaimana usaha kita untuk terus mengingini dan merindukan Tuhan. Ketika seorang pria menginginkan seorang wanita menjadi kekasihnya, maka pria itu akan terus mengejar dan mencari tahu mengenai wanita pujaannya. Ya,
Begitupun ketika kita ingin memiliki pengalaman indah dengan Tuhan, maka kita pun harus berusaha mengejar Tuhan dan mencari tahu segala hal tentang Tuhan. Ya, saat ini kita memiliki kerinduan untuk mengejar Tuhan dan mengenalnya secara pribadi. Maka Dia telah menjadi sahabat kita. Tuhan yang kita sembah begitu nyata, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dan berbicara dengan seperti layaknya dengan orang yang kita kasihi. Ya, pada waktu bangun pagi mungkin kita dapat merasakan kedatangan Tuhan membangunkan kita. Kita dapat mendengarkan suaranya yang menyegarkan dan dapat membuat kita tersenyum menyambut hari jika kita mengajaknya untuk berkomunikasi, Bapak Ibu. Ya, ketika hal ini berjalan terus menerus, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan. Maka kita akan mengalami sebuah hubungan yang intim di mana Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasianya, ya, agar kehidupan kita menggambarkan pribadi Tuhan, perasaannya, tindakan dan sikapnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku." Nah, sebagai respon dalam mengetahui hati Tuhan, kita dipanggil untuk membagikan keajaiban yang sudah diperbuatnya. Tuhan sudah memilih untuk memakai hidup kita sebagai perpanjangan tangannya, untuk memenuhi kita dengan rohnya, dan memakai kita semua untuk memberitakan kabar keselamatan dan memulihkan hubungan dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan terakhir, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita sekarang? Sudahkah kita memahami bahwa kita adalah garam dan terang yang Tuhan taruh dalam dunia ini supaya dapat menggarami dan menerangi dunia? Ya, dan sudahkah kita mampu menunjukkan identitas kita tersebut ke dalam dunia ini melalui teladan perbuatan dan kesaksian hidup kita semua? Adakah cahaya yang lebih indah, ya, dari kasih dan kepedulian yang tulus kepada sesama? Biarlah kehadiran Tuhan Yesus dapat dilihat oleh orang lain dan semua manusia di dunia ini melalui teladan dan kesaksian baik yang ada di dalam hidup kita, ya. Dan janganlah dunia ini mencela kita karena kita tidak mampu mengimplementasikan pengajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dunia adalah tempat yang gelap, ya, tanpa harapan. Dunia diisi dengan orang buta yang menuntun orang buta. Ya, satu-satunya harapan kita adalah Yesus. Satu-satunya penuntun sejati kita adalah Roh Kudus. Kita dipanggil untuk membiasakan diri dengan gaya hidup mengusir kegelapan di sekitar kita, dengan mendeklarasikan hati Tuhan yang penuh kasih, anugerah dan pengampunan. Kita semua dipanggil untuk menanggapi panggilan Yesus yang memancarkan terang di tengah kegelapan dunia ini. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang lain hari ini. Ya saudara, jangan menutupi siapa diri kita di dalam Kristus. Ya, berusahalah untuk mengungkapkan hati Tuhan di atas semua tindakan kita saat dunia tertarik kepada terang kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang diungkapkan melalui hidup saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, hendaknya melalui perbuatan kita dapat menjadi terang bagi banyak orang. Ketika kita di sekolah, kantor, berjumpa dengan orang-orang sekitar, di mana saja, sudahkah pribadi Yesus menjadi cermin kehidupan kita? Ketika orang lain melihat pribadi kita yang baik, sadar maupun tidak, kita telah memuliakan Tuhan melalui hidup kita yang memberkati banyak orang. Dengan perbuatan kita saja, sesungguhnya kita ini telah menjadi berkat bagi orang lain, saudara.
Mungkin kita pernah mengalami atau bertemu dengan orang-orang yang ketika dijumpai dan hidup kita merasa begitu diberkati, ya, seakan kita bertemu orang tersebut, beban masalah kita ini menjadi lebih ringan. Pribadi yang begitu mendamaikan dan disukai banyak orang. Nah, ya, perbuatan yang benar harus dilandasi motivasi yang benar. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bukan berharap kita mendapatkan kebaikan juga, saudara. Ketika kita memberi, bukan berarti dengan harapan kita akan diberi lebih banyak. Ya, ketika perbuatan kita dilandasi motivasi yang salah, kita akan kecewa. Kita ini berbuat baik bukan agar kita ini dipuji orang, ya, bukan agar orang-orang menghormati kita, ya. Berbuatlah yang benar karena karakter Tuhan, karakter Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui perbuatan kita semua. Bukan kita yang berbangga diri, ya. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Berbuatlah sesuatu yang benar, selalu yang benar. Sehingga terang Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang nyata melalui perbuatan kita. Nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Kami atas semua jemaat, para pengerja, para leader dan hamba Tuhan mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya berkat kemurahan dan anugerah Natal berlimpah atas kehidupan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Melalui Natal di tahun ini, kami boleh melihat hati Tuhan yang ada dalam hidup kami, sehingga memancarkan terang itu kepada dunia sekitar kami. Jadikan kami terang-Mu Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap di sekitar kami. Kami mau Tuhan, kami mau menyambut, kami mau meresponi, bila hidup kami selalu membawa terang, membawa damai, sukacita, dan anugerah Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memampukan kami, memimpin kami oleh kuasa Roh Kudus yang menerangi hati kami, menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, memberkati semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami percaya kehidupan kami boleh diubahkan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua saudaraku dimanapun berada. Di saat Natal ini kami boleh menerima semua berkat anugerah, kemurahan kasih anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipulihkan dan kami boleh ditolong oleh Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami semuanya, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dimanapun ku
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan.
menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada, bersama dengan keluarga. Dimanapun kami berada, kami mendapatkan kasih perlindungan Tuhan senantiasa. Kami boleh ditolong, dipimpin di dalam kebenaran Tuhan, dituntun setiap langkah hidup kami oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, memberkati semua saudara-saudara kami, aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan kami dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka. Perlindungan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita boleh mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan, yaitu biarlah kita membawa berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Natal bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Selamat beraktivitas. God bless you.